Jumpa lagi para penggemar audio sound system. DCO atau DC offset pasti sudah tidak asing lagi di kalangan para perakit audio power amplifier. Apakah DCO atau DC offset itu harus 00? Dan apakah betul kalau DC offset bisa membakar speaker? Bagaimana cara pengetesan DC offset yang benar untuk sebuah power amplifier? Dan kenapa DCO bisa keluar dari power amplifier itu biasanya karena adanya komponen yang mungkin kurang berkualitas, karena perbedaan HFE transistor yang terlalu jauh juga bisa menyebabkan DCO yang keluar dari power amplifier. Memang untuk arus DC jika berlebihan atau mungkin arusnya besar bisa saja membakar loudspeaker. Tapi dalam amplifier ini ada batas-batas ideal yang memang diperbolehkan atau diizinkan atau layak digunakan, walaupun itu mengeluarkan DCO yang ukurannya masih sangat kecil, itu masih layak untuk digunakan atau masih diizinkan. DCO itu tidak harus 00 ya. Sebaiknya kita pergunakan tester digital kalau yang punya. Kita pastikan untuk di skala berada di skala 200 mV. Dan bagaimana jika yang tidak punya tester digital? Kita bisa juga menggunakan multitester atau AVO yang analog. Untuk skalanya kita letakkan di 0,1 atau 50 mV. Mungkin ada juga yang bagaimana kalau kita tidak punya alat ukur, tester tidak punya. Itu caranya bisa, tapi kita hanya bisa mendeteksi jika memang DCO tersebut keluarnya agak besar. Caranya dengan loudspeaker. Tapi yang pertama akan saya lakukan untuk pengetesan dengan menggunakan tester digital. Skala berada di 200 mV. Cara pengetesannya, probe hitam kita letakkan di bagian CT atau ground. Dan untuk cara pengukuran DCO ini bukan hanya sekali ya, bukan sekali kita hidupkan terus kita ukur, tapi ada tahapannya dalam pengukuran agar DCO ya dari power kita betul-betul stabil. Kita nyalakan untuk powernya, dan jangan lupa untuk AVO-nya juga dinyalakan. Probe merah kita letakkan di bagian out loudspeaker. Power yang saya rakit untuk DCO-nya 0,5 mili atau 4 turun. Mungkin ada juga yang bilang bahwa DCO min itu akan lebih berbahaya. Kalau saya sih min atau plus, kalau berlebihan memang mungkin bisa berbahaya. DCO dari power amplifier itu antara 00 sampai dengan 25 mV itu masih dikatakan sangat ideal atau sangat bagus. Dan untuk DCO yang mungkin lebih antara 25 sampai dengan 50 mV itu hanya sedikit lebih tinggi dari ideal, tapi pada dasarnya untuk suara ataupun kualitas suara belum ada perubahan atau belum ada cacat suara, karena DCO yang kisaran antara 25 mV sampai dengan 50 mV. Lalu bagaimana untuk DCO yang berada di atas 50 mV? Untuk yang berada di atas 50 mV sampai dengan 100 mV itu ada yang mengatakan mungkin bisa terjadi cacat suara atau cacat crossover. Suara mungkin kurang enak atau kurang jernih, atau bisa juga dikatakan kurang detail. Dan untuk yang 100 mV ke atas itu ada juga yang mengatakan mungkin sudah bisa membakar speaker. Tapi itu juga masih menjadi perdebatan dalam forum-forum audio. DCO yang agak tinggi sebaiknya memang harus diturunkan kalau kita bisa menurunkannya, dan kalau mungkin kita membuat power yang tanpa dilengkapi dengan
trim pot atau variabel resistor yang untuk setting DCO, maka kalau kita menggunakan transistor yang baik, biasanya untuk di bagian diferensialnya HFE-nya yang tidak berbeda terlalu jauh, biasanya untuk DCO-nya tidak tinggi. Dan kalau yang menggunakan trim pot untuk DCO bisa juga disetting DCO-nya, tapi untuk cara settingnya jangan hanya satu kali ya. Kita setting dulu saat posisi power kita baru di on kan, langsung kita cek dulu DCO-nya, dan sebaiknya dinyalakan beberapa saat, kita putar MP3 sampai sekitar setengah jam. Baru setelah itu kita cek lagi untuk DCO-nya apakah masih normal atau tidak. Bisa saja saat power dingin atau transistor masih dingin itu DCO mungkin akan rendah, dan bisa juga saat semua transistor sudah bekerja, sudah hangat, DCO-nya akan tinggi ataupun sebaliknya. Untuk yang menggunakan tester analog, ini untuk skala berada di 0,1 atau 50 mA. Dan kita perhatikan ya, untuk yang 50 mA ini berada di sini angka 50-nya. Jadi kalau ini sampai ini berarti 10, dan ini 20, 30, 40, 50. Jadi kita perhatikan bagian ini. Untuk caranya sama, probe hitam kita pasang di ground atau CT, dan untuk selanjutnya probe yang plus kita bisa ke out speaker. Kalau mungkin DCO-nya min, biasanya nanti akan membalik ya, dan kita perlu membalik untuk probenya. Perhatikan untuk jarumnya bergerak sedikit, tidak sampai 5 mili, berada di kisaran 4 mili atau 3,5 mili. Dan untuk yang sebelah sini karena DCO-nya min, maka kita harus membaliknya. Dan ini dengan posisi probe terbalik untuk plusnya di sini, dan bisa terbaca untuk DCO-nya dengan posisi terbalik. Ini tanpa speaker. Kalau tanpa menggunakan loudspeaker, untuk DCO-nya akan terbaca lebih kecil, dan juga terbacanya DCO-nya plus, jadi bisa min bisa plus. Ini saya perlihatkan juga yang menggunakan tester digital dengan tanpa beban loudspeaker. Seperti ini untuk DCO tanpa beban loudspeaker. Sekarang untuk cara pengetesan hanya menggunakan loudspeaker saja. Untuk cara ini sebetulnya agak sulit ya, mungkin akan lebih mudah kalau kita menggunakan loudspeaker yang kecil saja, atau yang dengan spool yang kecil. Untuk caranya, power kita hidupkan, tapi sebelumnya untuk cara tes DCO ini, untuk posisi volume dalam keadaan off ya, atau kita minimalkan, kita tutup. Power dalam keadaan hidup dahulu untuk mengetes seperti ini, dan salah satu kabel jangan dipasang terlebih dahulu ya, untuk kabel plusnya. Lalu kita perhatikan posisi loudspeaker, sambungkan bagian plus ini ke loudspeaker out dari power amplifier. Kita perhatikan daunnya apakah akan bergerak ke atas sedikit atau ke bawah sedikit. Tapi kalau mungkin dalam hitungan mili, masih dalam hitungan milivolt, mungkin agak susah kita untuk mengetahuinya. Untuk cara ini mungkin hanya akan terlihat jelas kalau DCO power kita sudah mendekati 1 volt, baru mungkin akan bisa terlihat untuk perubahan dari letak spoolnya. Perhatikan, ini tidak bergerak ya. Kalau mungkin ada DCO plus akan bergerak sedikit ke sini, ini, dan kalau DCO min maka juga akan bergerak sedikit ke bawah. Tapi itu akan sangat sulit tentunya kalau DCO-nya memang masih mungkin di kisaran 100 mV juga sepertinya belum terbaca. Jika mungkin saya ada yang salah atau yang keliru, silahkan dikoreksi. Dan terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini.